Orang yang berkata jujur didustakan, maka kebenarannya ditolak dan kejujurannya didustakan, bahkan dipelintir seolah-olah apa yang dikatakannya itu salah padahal benar. Sudah terjadi belum? Di luar negeri sana ya, bukan di Indonesia. Yang kedua, ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, maka yang ini pasti terjadi karena ini sistem, Bapak Ibu. Sistem yang Dajjal ciptakan. Maka saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Maka ketika itulah terjadi wa yusaddaqu fihal kadzib, dibenarkannya para pembohong dan para pendusta. Dan yang ketiga, wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum dia akan muncul berkuasa di kaum itu. Masya Allah. Dari tiga hal tadi mana yang belum terjadi? Sudah terjadi semua? Yakin? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Maka pastikan jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Baina yaday di pintu gerbang kiamat, sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kata siapa ini? Kata Rasulullah SAW, bukan kata saya. Saya cuma membacakan dan menerjemahkan hadis beliau. Betul? Jadi kalau mau marah jangan sama saya, sama Rasulullah. Karena Rasulullah yang menyampaikan. Lagian kenapa harus marah? Karena ini adalah wahyu. Betul? Karena apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, jika itu terkait dengan Islam dan risalahnya, itu wahyu. Walaupun tidak tersurat di dalam Al-Quran. Bukankah Allah telah menyatakan di dalam surat An-Najm, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikatakannya itu bukan hawa nafsunya, bukan pemikiran Muhammad, tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, karena beliau adalah Nabi dan Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang pertama tadi Rasulullah SAW mengatakan, di pintu gerbang kiamat sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau lihat geopolitik dunia, kayaknya sudah terasa, betul? Sudah terasa tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat? Sudah terasa. Indikatornya ada 3. Ciri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat, tandanya ada 3. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq, orang yang berkata benar dibohongi, orang yang berkata jujur didustakan, maka kebenarannya ditolak dan kejujurannya didustakan, bahkan dipelintir seolah-olah apa yang dikatakannya itu salah padahal benar. Sudah terjadi belum? Di luar negeri sana ya, bukan di Indonesia. Yang kedua, ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, maka yang ini pasti terjadi karena ini sistem, Bapak Ibu. Sistem yang Dajjal ciptakan. Maka saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Maka ketika itulah terjadi wa yusaddaqu fihal kadzib, dibenarkannya para pembohong dan para pendusta. Dan yang ketiga, wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum dia akan muncul berkuasa di kaum itu. Masya Allah. Dari 3 hal tadi mana yang belum terjadi? Sudah terjadi semua? Yakin? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Maka pastikan jangan tertipu oleh kehidupan dunia, karena ternyata kita sudah sebentar lagi berada di pintu gerbang kiamat. Kiamat telah berada di ambang mata kita ya. Ini Bapak Ibu sekalian mati Allah. Kapan kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Rasulullah saja tidak tahu. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, mata taqumus sa'ah, kapan kiamat terjadi, Rasulullah hanya mengatakan, mal mas'ulu bi'alami minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya.
Yang Rasulullah tahu tentang hari kiamat adalah satu, kiamat akan terjadi hari Jumat. Sekarang hari apa? Hari Alhamdulillah sudah terlewat hari Jumat ya. Dan terjadi di waktu fajar, di waktu subuh, di saat manusia tidak lagi mengumandangkan azan, tidak lagi terdengar lafaz Allah diserukan oleh manusia. Apabila kalimat ini sudah tidak ada, berarti kiamat akan terjadi. La taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang tidak mengatakan Allah Allah. Tidak terdengar lagi suara azan Allah Allah. Saya tidak tahu apakah memang azan sudah tidak ada atau azan dilarang menggunakan speaker keluar. Kemungkinan kan kedua-duanya bisa terjadi, betul? Itu hadis yang pertama. Hadis yang ketiga, hadis yang kedua yang mengisyaratkan kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Kalau Rasulullah tadi di awal mengatakan ukurannya tahun, sekarang ukurannya hari. Baina yaday sah, di pintu gerbang kiamat, la ayyamun, akan muncul hari demi hari. Ayam itu bahasa Arab, jamak taksir dari yaumun. Kalau yaumun satu hari, yaumani dua hari, yaumaini dua hari. Kalau banyak hari, berhari-hari, ayam. Pagi-pagi kita suka makan bubur ayam, berarti bubur itu sudah berhari-hari. Kenapa dibeli? Baina yadisa, di pintu gerbang kiamat, la ayyamun, akan muncul hari demi hari. Bukan lagi tahun, tapi hari-hari kita akan penuh dengan tiga hal juga. Yang pertama, yurfa'u fiha al-ilmu, ilmu diangkat dari muka bumi. Kaifa yurfa'u ilmu, bagaimana ilmu diangkat dari muka bumi? Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah yarfa'ul ilma minad dunya irtifa'an mubasharatan atau intiza'an mubasharatan. Allah tidak mencabut ilmu dari bumi begitu saja, tidak. Lakinna Allah yarfa'ul ilma minad dunya biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dari dunia adalah dengan diwafatkannya para ulama. Ulama-ulama kita sudah pergi menghadap Allah satu persatu, betul? Ketika mereka pergi, maka ilmu mereka pun pergi. Kalaupun mereka tidak meninggal dunia, ulama-ulama yang ada dan konsisten dibunuh karakternya, dituduh teroris, dituduh radikalis, dituduh intoleran, betul? Itu namanya sama dengan membunuh para ulama. Lalu siapa yang akan menunjukkan manusia ke jalan yang lurus kalau ulama diperlakukan semacam itu? Ini tanda kita berada di pintu gerbang kiamat. Bunuh karakternya, meninggal dunia. Maka ulama-ulama yang muncul di muka bumi adalah ulama yang sebaliknya, ulama yang muncul adalah penghinaan kepada orang-orang mulia, penghinaan kepada Rasulullah SAW, penistaan kepada ayat suci Al-Quran, dan penistaan kepada kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Sudah terjadi belum? Maka manusia jahiliyah di mana-mana tidak bisa membedakan mana Islam yang benar, mana Islam yang salah. Sebetulnya cuma Islam yang benar cuma ada satu, yang lain berarti bukan Islam. Karena Islam yang benar adalah Islam yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan toleransi, penuh dengan keselamatan, kedamaian. Silakan buka peradaban manusia, sejarah peradaban yang manusia, lalu baca dengan hati nurani dan akal sehat bahwa Islam punya kontribusi besar terhadap peradaban dunia. Sejak Rasulullah memimpin 610 Masehi sampai itu, siapapun yang hadir di sini Allah hadirkan dalam keadaan rahmat dan berkahnya. Dan siapapun yang hadir di kajian ini, semoga Allah mudahkan jalan menuju surganya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, yang ketiga, ketika ilmu dicabut dari muka bumi, ketika jahiliyah manusia mulai tampak di mana-mana, orang berfatwa tanpa ilmu, orang berkata tidak berlandaskan Quran dan Sunnah, tapi berdasarkan hawa nafsu, demi pangkat, demi jabatan, demi dunia. Maka yang ketiganya pasti terjadi. Wa yaksuru fi al-haraj, dan akan banyak pembantaian terjadi di muka bumi. Tunjukkan negara Islam mana yang belum dibantai. Palestina sudah dibantai?
Suriah, Mesir, Lebanon, Libya, kemudian juga Yaman. Ahlus Sunnah wal Jamaah dibantai di sana. Irak, Afghanistan, Rohingya, Uighur, Wamena. Masya Allah.